Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Tetap sabar ya teman-teman menghadapi ujian ini ya, menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Ini gangguan yang perlu kita sabari teman-teman. Perlu kita sabari, perlu kita telatenin ya. Karena apa? Karena memang perbaikannya itu pelan-pelan ya teman-teman, tidak yang cepat gitu ya. Jadi perbaikannya itu pelan, sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya tonton dulu video-video saya yang sebelum-sebelumnya ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sudah sudah saya bahas di video-video sebelumnya dan ditanyakan kembali ya. Ya sebisa mungkin saya jawab, cuma alangkah baiknya gitu ya teman-teman untuk melihat dulu video-video saya sebelumnya ya. Barangkali di sana juga ada yang teman-teman mau tanyakan ya gitu. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau berterima kasih dulu ya teman-teman, berterima kasih karena dari beberapa komentar-komentar itu yang saya lihat itu sudah ada yang mulai mau menjawab ya, mau menjawab. Jadi begitu ada yang komentar, terus ada teman-teman di sini yang sudah membaik dan itu ikut membantu menjawab pertanyaan yang ditanyakan gitu ya. Jadinya cukup terbantu gitu ya teman-teman yang sudah menanyakan tapi belum saya jawab gitu ya, belum sempat saya jawab, dan teman-teman yang sudah membaik, sudah tahu tipsnya, sudah tahu caranya dan sudah memahami ilmunya, sudah bisa dijawab langsung gitu ya sama teman-teman yang lain. Dan saya terima kasih, ini banyak sekali nih, saya lupa tadi mau ini namanya, besok coba saya cari lagi ya gitu. Dan ini saya terima kasih sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang kondisinya itu sudah membaik ya, sudah membaik dan pernah melalui atau melewati proses yang sensasi masih banyak gitu ya. Ketika ada teman-teman yang mungkin fasenya itu masih di fase yang sensasi masih banyak sekali gitu, dan teman-teman sudah bisa melalui itu, melewati itu, nggak apa-apa teman-teman, jawab saja teman-teman, jawab ya gitu. Bantulah, intinya bantu teman-teman kita yang lainnya itu supaya lebih bersemangat lagi gitu. Bantu tips-tipsnya supaya bisa cepat bangkit ya teman-teman. Jadinya kan nanti kan kita semua itu saling membantu ya gitu ya. Jadi menyebarkan kebaikan ya, pasti pahalanya juga besar ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak atau baru merasakan gejala-gejala ya, saya sarankan baiknya teman-teman itu periksakan dulu ke dokter ya teman-teman. Bukan berarti di sini itu saya juga tidak mau menjawab atau mau berbagi tipsnya gitu ya. Jadi kalau ada sensasi-sensasi yang muncul itu dan teman-teman ini belum pernah periksa ya, belum pernah periksa ke dokter gitu, takutnya nanti itu bukan dari asam lambung dan anxiety ya teman-teman. Karena kan di sini itu saya membahas berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety ya, munculnya sensasi seperti apa saja, dan mungkin teman-teman itu belum pernah memeriksakan diri, terus sensasinya ada yang sama. Saya sarankan periksa dulu ke dokter. Kenapa teman-teman? Ya karena takutnya memang bukan dari asam lambung dan anxiety, walaupun hampir sama ya teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman sudah periksa ke dokter, terus dinyatakan bahwa terkena gangguan asam lambung ya, asam lambung, GERD ataupun anxiety ya, yaitu ikutin saran dokter ya, sambil kita itu berbagi di sini gitu ya, kita sharing di sini gitu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dialami ya. Sesuatu yang perlu diperiksakan lah teman-teman, periksakan dulu gitu, periksakan dulu ke dokter. Nanti dokter kasih tahu seperti apa gitu ya, oh ini karena asam lambung atau oh ini karena apa gitu. Jadi ketika muncul sensasi teman-teman itu nggak panik banget gitu. Jadi mengendalikannya gitu mungkin lebih mudah ya teman-teman. Kalau saya dulu gitu kan awalnya itu kan panik gitu. Pokoknya segala sensasi yang muncul itu yang saya rasakan itu ya begitu, langsung panik gitu ya, langsung panik. Tapi setelah makin kesini
apa namanya, saya bikin wajar lah gitu, tanamkan wajar gitu, wajar bahwa saya terkena gangguan asam lambung, sensasinya seperti ini. Karena apa? Karena saya sudah periksa bahwa saya itu kena asam lambung, terus kena GERD, terus ada anxiety-nya juga gitu ya. Nah kalau yang belum periksa, ya itu kan akan bingung, akan bertanya-tanya gitu ya, akan bertanya-tanya teman-teman, akan bertanya-tanya. Makanya periksakan dulu ya. Memang susah sekali untuk meyakinkan orang-orang bahwa yang kita rasakan itu seperti ini, seperti itu. Yang merasakan itu takut mati lah, terus keliengan lah, terus sempoyongan lah, terus yang dadanya debar-debar lah, yang takut ke sana, takut ke sini, takut ke situ gitu ya. Itu nggak bakalan percaya gitu ya, nggak bakalan percaya gitu. Ya, susah lah, susah untuk dipercaya oleh orang lain ya teman-teman. Dan ini wajar, jangan bikin kita itu apa namanya semakin tertekan gitu ya. Dan kalau kita itu seiring berjalannya waktu itu kita terus mencoba menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang yang apa namanya belum pernah merasakan atau tidak paham dengan gangguan ini, ya itu kita kan semakin tertekan teman-teman, semakin tertekan gitu ya. Ya kalau mau curhat mau apa ya mungkin sesama ya kayak gini gitu, sesama apa namanya sesama orang yang sudah pernah ngalamin gitu ya, atau yang sedang ngalamin, sharing-sharing dan berbagi gitu kan, itu akan meredakan, justru teman-teman akan meredakan. Di sisi lain, oh iya ya saya punya sensasi seperti ini, sama juga dengan dia, ternyata sama juga. Nah kayak gitu itu sedikit meredakan. Terus ada yang sudah bisa membaik, terus bisa kasih motivasi, ngasih tips-tipsnya. Kadang masing-masing orang itu berbeda teman-teman, berbeda-beda gitu ya. Tips-tipsnya itu akan berbeda, tapi tujuannya sama teman-teman. Intinya untuk menguatkan kita gitu ya, memotivasi kita gitu, supaya jangan terlena terus dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini teman-teman. Karena kalau kita semakin terlena ya semakin kita masuk ke dalam lingkaran ini ya, itu juga akan repot gitu, akan repot, keluarnya itu akan repot. Ya jujur saja saya itu dulu itu ya dibilangin seperti apapun ya susah gitu ya teman-teman, ya susah gitu, susah sampai dengan saya itu punya pikiran itu ya kalau memang saya nggak mau dengerin dan saya nggak mau ngejalanin sih ya kapan saya mau membaiknya gitu ya. Dan akhirnya ya saya mencoba gitu ya, berlatih, saking kepinginnya sembuh teman-teman, saking kepinginnya itu membaik, saking kepinginnya itu normal kembali, saya berlatih gitu teman-teman, berlatih dan berlatih terus ya. Dan jujur aja sekarang pun sudah membaik, sudah bisa aktivitas, sudah apa ya, ya tidak segarang seperti dulu. Gitu ya teman-teman, banyak kekurangannya, itu masih banyak gitu, saya akui gitu. Cuma dulu itu garangnya itu kan garang dalam hal yang positif apa negatif gitu teman-teman gitu kan. Dulu itu kan saya itu kan garang gitu ya, garangnya itu garang yang mungkin kebanyakan negatifnya gitu. Contoh misalkan sering marah-marah, sering emosi, sering apa namanya nggak sabaran gitu ya. Terus kalau orang bilang itu ngoyo gitu ya orangnya, terus egonya tinggi gitu ya. Itu saya dulu itu seperti itu gitu. Jadi garang dalam artian itu menurut saya itu dulu itu saya itu apa namanya yang negatif gitu ya teman-teman gitu ya. Nah sekarang setelah melalui proses ini hingga membaik gitu ya, ya saya nggak segarang dulu gitu. Jadi sekarang ya banyaklah kekurangannya itu juga banyak gitu. Cuma lebih gimana ya, lebih mungkin lebih pasrah aja sih. Pasrah dalam artian bukan nggak berusaha gitu ya. Pasrah artinya ya apa yang harus kita jalanin ya jalanin lah gitu, nggak perlu berpikiran yang macem-macem gitu kan. Kalau dulu itu kan apalagi pas masih sensasinya banyak gitu, ketakutan ini itu ketakutan yang nggak berdasar sebenarnya, ketakutan dengan hal-hal yang sepele sebenarnya teman-teman. Dan itu terlalu dipikirkan, apalagi pada saat terkena awal-awal terkena asam lambung, GERD dan anxiety ini teman-teman. Wah pikirannya udah kemana-mana, dari kuku yang ada garisnya atau kukunya ini aja sampai dipikirin gitu ya. Terus apa namanya mimpi gitu ya, mimpi apa itu dipikirin gitu ya, suara burung lah gitu ya, suara kadang suara
apa namanya, tokek aja itu dipikirin, suara kucing malam-malam berantem juga dipikirin, yang tadinya itu nggak perlu dipikirin gitu ya. Jadinya apa teman-teman, intinya kita itu dalam menghadapi proses apa namanya, menghadapi proses pemulihan ya, proses menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini, itu butuh yang namanya, benar-benar butuh kesabaran teman-teman. Serius, butuh kesabaran teman-teman ya. Saya membaik pun teman-teman, itu saya tidak seperti dulu gitu ya, tidak seperti dulu yang apa saja itu saya apa namanya, mentang-mentang sudah membaik, makanan nggak dijaga, saya tetap masih mantang teman-teman. Ya mungkin nggak sebanyak yang dulu gitu ya mantangnya, cuma ya saya tetap masih mantang. Yang ekstrim-ekstrim itu saya masih mantang gitu. Menurut saya itu ya masih ada, anxiety-nya saya itu masih ada gitu ya, cuma ya lebih ke apa namanya ya, ketika datang ya si ansiennya datang lagi gitu dalam hati gitu. Ketakutan makan ini makan itu gitu, ada takutnya, ada, saya juga bilang ada gitu. Teman nawarin minum kopi gitu ya, saya belum mau minum kopi gitu. Gorengan ya enggak, kolak makanan yang bersantan ya enggak, saya enggak gitu. Karena apa gitu ya, itu masih ada namanya rasa takut, itu masih ada teman-teman. Dan ini juga saya lakukan karena apa, karena saya juga masih menjaga ya teman-teman, masih menjaga gitu. Karena walaupun sudah membaik, itu proses menurut saya sendiri gitu ya, proses recovery-nya itu kan juga butuh waktu juga gitu. Jadi saya juga nggak mau ceroboh, mentang-mentang sudah membaik saya harus apa namanya, udah langsung membabi buta lah, makanan ini saya makan ini itu dan sebagainya, terus pola makannya itu nggak dijaga, terus pola hidupnya apa nggak dijaga lagi, terus pola pikirnya juga nggak dijaga lagi, ya kemungkinan akan apa namanya, kambuh seperti dulu ya pasti ada gitu ya, pasti ada gitu. Karena apa? Karena memang ya sudah sensitif lah gitu teman-teman, kalau menurut saya. Buktinya apa teman-teman? Buktinya kalau dalam keadaan saya itu capek gitu ya, ini asli teman-teman, ini asli gitu ya. Dalam keadaan yang capek secara fisik, juga capek secara mental gitu ya, secara pikiran gitu ya, banyak yang dipikir gitu. Walaupun saya sudah mengatur sedemikian rupa untuk tidak berpikiran yang terlalu banyak ya, tapi saya itu tetap kepikiran teman-teman, tetap kepikiran gitu ya. Dan ini kalau sudah itu seperti kita itu punya apa namanya, alarm tersendiri gitu. Iya, ini nggak boleh dilanjutkan, ini saya diam dulu, harus buru-buru itu kendalikan teman-teman, harus buru-buru kendalikan gitu. Jadinya dikendalikan supaya tidak berkelanjutan gitu ya. Ya gitu, kalau sudah capek secara fisik, capek secara mental, ya itu datang gitu. Si sensasi itu kadang datang tiba-tiba gliyeng gitu ya, gliyeng. Itu saya rasakan, coba nggak sepanik yang dulu gitu. Oh ini datang, oh berarti harus apa? Saya itu harus istirahat gitu ya teman-teman. Makanya untuk begadang ya enggak, sudah enggak, coba kalau nggak ada perlunya, bukan karena tugas pekerjaan gitu ya, ya begadang ya nggak perlu gitu ya, udah nggak perlu lagi gitu, nggak kayak dulu gitu. Pokoknya hajar. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Jadinya untuk teman-teman ya, untuk apa namanya, dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, itu kesabaran itu benar-benar itu harus ada ya. Karena dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini itu ya, prosesnya itu kan sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi perkembangan perbaikannya itu sedikit demi sedikit. Saya bukan nakut-nakutin ya, daripada teman-teman itu selalu memikirkannya sekarang menerapkan besok sembuh, lah besok nggak sembuh tambah frustasi lagi. Tapi ini itu perkembangannya itu ada ya, tapi sedikit terus. Makanya kita perlu kesabaran gitu teman-teman ya, perlu kesabaran. Saya dulu bukan orang yang sabar, saya orang yang gerasa gerusu.
Saya itu orang yang semua serba terburu-buru, perfeksionis. Pokoknya semua yang pekerjaan apa udah beres, beres atau belum, selesai atau belum. Selalu saya apa namanya? Saya menargetkan pekerjaan itu harus selesai. Misalkan hari ini selesai itu harus selesai gitu ya. Gitu. Pokoknya gimana ya? Saya itu dulu itu seperti itu gitu. Jadinya ketika datang apa namanya ketika saya terkena gangguan asam lambung GERD ini gitu ya beserta anxiety, saya nggak sabaran pengen buru-buru sembuh, dan itulah yang menyebabkan saya itu malah semakin masuk ke dalam lingkaran asam lambung dan anxiety, teman-teman. Nah, setelah saya cari-cari lagi gimana mendengar mentor-mentor yang lain bahwa 3P bagus, 3P saya coba terapkan gitu. Selain saya juga ikhtiar dengan berobat ke dokter, periksa ke dokter, teman-teman ya. Jadinya untuk teman-teman ya yang belum periksa ke dokter, periksakan dulu supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman itu tidak menduga-duga atau tidak menerka-nerka sakit yang yang dirasakan. Namanya sensasi dari asam lambung GERD ya dan anxiety itu banyak sekali gitu. Next mungkin berikutnya mungkin akan saya bahas lagi ya sensasi-sensasi apa saja yang pernah saya alami ya. Mungkin kalau dulu saya pernah bahas gitu, mungkin nanti akan saya bahas lagi ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sensasi asam lambung GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Nanti coba saya bahas lagi berdasarkan dengan apa yang pernah saya alami ya. Oke teman-teman, sekian dulu, ini durasinya sudah panjang ya, jadinya nanti dilanjut lagi ya. Nah, ini selesai bekerja saya sempatkan untuk bikin video buat memotivasi lah, intinya memotivasi teman-teman gitu ya, supaya teman-teman itu juga tidak bete ya, tidak suntuk gitu ya, memikirkan tiap hari sensasi-sensasi seperti itu. Tapi teman-teman juga harus punya bayangan bahwa yakin akan sembuh dan akan membaik teman-teman ya. Begitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bisa memotivasi teman-teman. Minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung GERD dan anxiety ya teman-teman. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.